Hai guys, ini kita lagi mulai jalan-jalan pagi nih. Jam berapa sekarang ya? Jam setengah 10-an lah ya. Di Simpang 5 Banda Aceh. Tugu Simpang 5 Banda Aceh. Nah itu ada 5 kan, apa tugunya melambangkan 5 ya, mungkin Simpang 5 gitu. Nah, ini suasana paginya kayak gini guys. Ya lumayan rame sih pagi Selasa nih, hari Selasa. Oke guys, kita lanjut nih. Kita udah sewa motor berdua, sewa motor 2 buat jalan-jalan. Nanti mau ke mana? Stasiun Museum Jurnadin. Terus mungkin kita akan ke pantai. Jadi hari ini sebetulnya utamanya adalah wisata pantai. Mungkin ada 3 pantai, Lampu U, Longa dengan Bulele. Sambil kita mau lihat tiket untuk kapal cepat besok. Insya Allah kita mau ke Sabang. Oke. Nah, ini lagi fotografernya lagi cari-cari sudut yang enak. Oke guys, let's go, follow us. Hai guys, ini kita ada di jembatan di Banda Aceh ya. Ini sungainya. Jembatan apa? Ada. Pantai Perak. Hah? Pantai Perak. Jembatan Pantai Perak. Nggak jauh dari Masjid Raya Baitur Rahman di depan. Nah, di sana tuh, tuh ada Masjid Baitur Rahman di seberangnya. Nah, itu tuh ada kubahnya. Kita ini ada di tepi taman jembatan. Kita ada di sini ya guys, ada di rumah Cut Nyadin. Jadi memang di sini tempatnya ya. Tapi dulu ini dibakar sama Belanda, terus diperbaiki tahun 81-82. Dulu rumah ini dibakar Belanda tahun 1896. Jadi ini rumah rekonstruksi ya teman-teman. Yang aslinya udah dibakar Belanda tahun 1896. Dibangun lagi, direkonstruksi 1981, setahun lah ya, sebagai sejarah ya, sejarah. Penampakannya begini teman-teman. Jadi ini rumah panggung. Ini memang kayu hitam ya, bukan cat hitam ya? Oh nggak tahu. Ini rumah panggung. Mbak bisa masuk gak? Bisa masuk gak? Ternyata diperbolehkan. Dari Jakarta ibu. Ternyata diperbolehkan masuk nih. Assalamualaikum. Nah, ini seperti ini rumahnya. Nah, ini silsilah Cut Nyadin. Oh, ini lihat tuh. Tuh ya, tuh Kumar sepupuan. Oh, ini Cut Nyadin ini. Suaminya ini ya. Ibrahim yang pertama. Ini tuh, itu saudara. Oh, saudara. Dari sini yang pertama. Oh iya, saudara. Dari Sumatera Barat. Akhirnya adiknya dari sini, Teko Umarnya dari sini. Nah, ini bapak
bapak Cuk Nyadin, mama Cuk Nyadin, punya saudara 2. Nah, Teguh Raja dengan Cuk Nyadin. Ini ibunya Cuk Nyadin. Dia punya anak 2. Yeah. Cuk Nyadin punya anak. Ini kawin. Kawin pertama. Kawin itu mah. Suami pertama. Kedua. Tapi tidak sempat punya keturunan. Baru kedua dengan Teguh Umar. Dengan dia kawin dengan sepupu. Sepupunya masih dari sini kan? Iya. Oh. Dekat sekali, sepupu dekat ya. Dari sini kan 4 anaknya, salah satu Teguh Umar. Dari sini 2 anaknya, salah satu Cuk Nyadin. Ini anak dari Teguh Umar. Cut Gambang menikah dengan Teguh anak perempuan Tiro. ini ya. Iya. Cut. Di Tiro yang Aceh. Oke. Yang Teguh Hasan Tiro kan? Itu Tiro itu nama tempat. Teguh Nyadin Tiro anaknya Teguh Cipti Tiro menikah dengan anak Cuk Nyadin. Tapi mereka ini nggak sempat punya keturunan, ditembak. Oh, berarti habis di sini? Enggak Ya, habis di sini. Nggak ada keturunan dari Enggak, umpama asli, dari sini nggak asli ada. dari beliau nggak ada lagi, cuma ini satu. Karena anak ini belum sempat punya anak, ditangkap dua suaminya kena tembak di Tamse, Sibri. Oleh Belanda, dihukum tembak oleh Belanda. Itu 4 tahun setelah Cuk Nyadin kena tangkap. Jadi nggak ada lagi keturunan. Nggak ada ya. pewarisnya lagi. Iya. Jadi itu rumah persis dulu kediaman beliau ya? Iya, karena ini kan dulu markasnya. Jadi dibakar, tinggallah tapak fondasi bawah. Ini dibangun kembali 1981, diikuti fondasi lama, fondasi asli. Yang tinggal fondasi dengan sumur. Nanti yang aslinya fondasi dengan sumur. Iya, itu masih asli karena itu batu kan nggak bisa dibakar habis. Jadi diikuti fondasi itu dibuat ulang, Dibuat ulang. 1981. Tapi ini persis seperti dulu ya dibuat ukurannya sama. Ukurannya. Tapi Kalau mungkin bentuk rumahnya dari bentuk rumah adat Aceh. ini kalau ini adat Aceh. Cuma bahannya nggak sama dengan dulu kan. Dulu pakai pinang, pakai bambu kan, dulu zaman dulu. Ini kayu apa ini? Sebagus kayu ini. Oh. Ini kayu semantuk kalau di Aceh. Kalau Semantuk. di Kalimantan kayu ulin. Oh, kayu ulin. Kayu hitam. Semacam itulah, nomor 1 kualitasnya. Semua ini kayu ulin. Ada Apa campurannya? Terutama tiang kali ya, kayu ulin. Kayu pilihan karena kualitasnya lebih bagus kalau kayu ini kayu semantuk. Kalau di Aceh semantuk. Itu udah dapat banyak di daerah barat sana, ada Aceh Barat. Sayang ya ini nggak ada keturunan Iya. darah pahlawannya. Karena kayaknya masing-masing juga anaknya cuma 1 ya. Kalau dari Hanya sini pas- masih. Iya, masih. Tapi ini keluarga enggak besarnya sempat masih. menikah kan? Ini enggak menikah mungkin ya. Ini masih ada keturunan. ada keturunannya. Berarti masih ada kalau masih gitu. ada, keluarga besarnya masih ada. Tapi yang Dari asli Tengku Umar. dari beliau nggak ada lagi. Yang ini masih ada dia keturunannya. Ini nggak sempat punya keturunan. Pas mau menikah dengan Cuk Nyadin, Oke. sebentar kena Dia meninggal tembak. sudah. Meninggal sudah. Tapi yang berarti yang tinggal keturunan ini ya. Iya. Ini nikah. Saudara dari Teguh Umar yang punya keturunan. Oke. Berarti tinggal dari 3 orang. Iya. Ya. Kalau yang saudara Cuk Nyadin ini nggak sempat kawin malah. Ya itu maksud saya ini tidak sempat kawin tapi sudah meninggal. Tidak. Iya, ini di foto di uang ini gitu. Foto di uangnya ini sebenarnya foto rekayasa di uang kita. Gitu. Jadi memang perjuangan Cuk Nyadin tuh dirahasiakan ya supaya tidak ketahuan ya. Sepak terjang beliau dalam perjuangan gitu supaya tidak mudah ditangkap dan dideteksi Belanda. Luar biasa ya. Ada semangatnya melawan penjajah kan, rela. Iya, rela. Berpisah dengan suaminya, Ini berperang melawan suaminya. Itu terkenal itu perang suami istri. Waktu 3 tahun perang suami istri itu. Cuk Nyadin ada pasukan perempuan. Kalau Teguh Umar pasukan laki-laki. tapi Tengku Umar mah dia Teguh Umar tahu itu pasukan istrinya. Kalau Cuk Nyadin karena menganggap suaminya jadi pengkhianat setelah bekerja sama dengan Belanda 3 tahun. Jadi menganggap suaminya pengkhianat. Jadi Cuk Nyadin perang
perang melawan Teku Umar, pasukan Teku Umar. Pasukan Teku Umar. Jadi orang pasukan Teku Umar mundur karena itu pasukan Cunyak. Iya, jadi dia nggak mau melawan begitu. Oleh Teku Umar jangan melawan, itu pasukan Cunyak, kita mundur. Karena itu siasat, enggak dikasih tahu sama Cunyak Din karena orang perempuan. Nah, itu rahasia negara. Nah, akhirnya kembali Teku Umar. Itu selisih paham atau strategi Belanda. atau memang bagaimana? Strategi Belanda mengadu. Strategi Teku Umar untuk bekerja sama dengan Belanda untuk mengambil senjata. Semuanya Teku Umar itu kita bekerja cuma 15 orang yang ikut. Nah, ini cuma 15 orang yang ikut Teku Umar. Itu rahasia untuk Tapi mungkin Cunyak Din nggak tahu itu ya, nggak diberitahu sama Teku Umar. Makanya dia dianggap takut nanti orang perumahan sampai ngomong sampai tersebut. Nah, ini teman-teman kita baru tahu lagi ini suaminya Cunyak Din ya, Tengku Umar ya. Ya, beliau punya siasat gitu untuk mendapatkan senjata dari Belanda ya, seolah-olah bekerja sama dengan Belanda, padahal hanya untuk siasat. Tapi siasat Tengku Umar itu mungkin tidak dikomunikasikan dengan Cunyak Din gitu, sehingga Cunyak Din nggak setuju. Kalaupun dikomunikasikan mungkin Cunyak Din tidak setuju gitu. Jadi sempat berselisih bahkan sempat perang juga, Ibu. Iya, sempat Tapi tidak melawan. Iya. Sempat jadi satu pasukan. Satu pasukan sempat bersih tegang lah istilahnya. Inong Bale dari Cunyak Din ya. Pasukan Inong Bale itu pasukan perempuan. Perempuannya pimpinan Malahayati, itulah Laksamana Laut. Jadi semua perempuan. Oh, Malahayati, terus Cunyak Din, satu angkatannya. Malahayati tugasnya di laut, Laksamana Laut. Itu seangkatan. Oh, seangkatan. Laksamana kan berarti Laksamana itu kan ya itu kan pimpinan di laut. Pimpinan Malahayati itu siapa? Waktu itu Malahayati pimpinannya. paling tertinggi. Pimpinan itu tertinggi. pimpinannya Malahayati, Inong Bale itu. Pasukan Inong Bale pimpinannya Malahayati. Iya, rajanya yang Waktu itu Cunyak Din, ya bukan Cunyak Din panglima perang. nah itu kan mereka kan panglima, Cunyak Din panglima, Laksamana juga, Malahayati juga panglima di laut. Nah, atasannya, rajanya? Itu raja. Iya. Rajanya siapa? Waktu Namanya? Malahayati itu Iskandar Muda. Oh, Iskandar Muda. Oh iya, betul. Iskandar Muda itu punya panglima di laut namanya Malahayati. Laksamana Laut. Kemudian yang berperang di wanita pertama malah yang jadi Laksamana Laut. Yang laki-lakinya pada waktu itu, pada waktu seangkatan itu? Suaminya Laksamana Malahayati gugur juga. Gugur juga. Namanya kurang ingat saya itu Laksamana suaminya. Itu keturunan darah atau gimana? Apa dengan Iskandar Muda, Malahayati kemudian Cunyak Din itu? Ada keturunan nggak ada ya? Nggak ada ya. Kalau Cunyak Din seorang pahlawan. Tapi termasuk tapi bangsawan juga. Tapi bukan keturunan dari Iskandar Muda. Oh iya. Beliau ini juga pahlawan juga. Nah, ini bangsawan. Kalau itu kan turunan raja. Ya, kalau Iskandar Muda dia memang turunan raja. Nah, kalau itu ada kuburan Kerkhoff itu Belanda. Kerkhoff itu panglima Belanda. Belanda. Tapi di dalamnya ada anak Iskandar Muda. Raja Pupo itu dimakamkan di sana. Yang bunuh Kerkhoff siapa? Yang bunuh Kerkhoff, yang bunuh Jenderal Kohler. Kohler apa Kerkhoff? Kohler ya? Itu pemimpin pendaratan pertama Belanda. Yang bunuh dia pasukan Aceh. Pasukan Aceh, bukan Pasukan pasukan Teku Umar. Umar, pasukan Aceh. Dihadangnya di Kutaraja. Kutaraja itu di daerah pekarangan raja gitu. Daerah keraton lah. Tapi itu masa perjuangannya sama atau beda waktu pembunuhan? Itu
1873 pendaratan Belanda pertama ke Aceh waktu Kohler. Tertembaknya Kohler, jadi diganti dengan Van Swieten. Van Swieten itu penggantinya Kohler, baru berhasil dipaskan orang Aceh kan, dibakar masjid. Kemudian Belanda. Tapi nggak sejaman dengan ini ya, Cuk Nyadin, nggak sejaman ya? Tidak. Nggak sejamannya. Cuk Nyadin abad 18. Oh, dia lebih tua lagi. Lebih tua lagi. Ini Iskandar Muda. Sampai Masjid Raya dibakar. Jadi untuk menaklukkan hati orang Aceh, Belanda membuat lagi masjid. Jadi orang Aceh nggak mau sholat lagi di masjid itu karena kafir yang membuatnya. Yang Baitur Rahman itu bukan? Iya. Oh, Baitur Rahman itu masih satu kubah saat itu. Jadi Baitur Rahman itu sebenarnya awalnya dibangun oleh Belanda. Orang Aceh. Orang Kemudian Aceh. dibakar oleh Belanda. Dibuat lagi orang oleh Belanda. Tapi orang Aceh saat itu nggak mau sholat di Nggak situ. mau lagi sholat di situ. Tapi sekarang jadi Baitur Rahman itu betul-betul Betul, sejarahnya dari awal zaman ya, Belanda. abad 14 awal. Abad 14 oleh orang Aceh, dirusak Belanda, diperbaiki Belanda, lalu Dibuat lagi tempatnya tetap di situ ya, di depan pasar itu. Ya? Si Kohler itu di depan masjid itu kena tembak. Kalau dulu ada masih tubuhnya kan, sekarang nggak ada lagi. Jadi di kuburan itu tidak semua orang Belanda ya, ada anak dari Raja Iskandar Muda. Di situ ada dibakar di tengahnya, lain orang Belanda. Tapi pasukan Belanda di situ. Hanya dia Kebanyakan sendiri orang ini orang Indonesia juga, orang jadi di situ tentara bayaran. Jadi di situ bukan pemakaman orang semua. non muslim gitu enggak ya, tapi artinya di situ kan bukan pemakaman, kan biasanya kalau pemakaman muslim semua, tapi itu enggak campur Enggak, gitu ya. Enggak, memang orang Belanda semua di situ. Oh, tapi ada yang termasuk muda yang ya, anaknya di situ kan dituduh berzina. Jadi raja di komplek itu dimakamkan. Karena dituduh berzina itu. Apakah difitnah itu karena raja saat itu raja yang sangat adil, jadi difitnah. Jadi difitnah anaknya berzina dengan anak kerajaan lah, anak keraton di situ, anak kerajaan dulu. Jadi difitnah. Jadi mau lihat apa itu raja masih adil kalau kena anak sendiri, apa dirajam karena anak orang kan dihukum, berlaku hukum. Kalau anak raja apakah berlaku hukum? Ternyata berlaku juga dan dimakamkan di situ. Meninggal di situ. Ya, jadi dia dirajam juga. Iya, dirajam juga sampai meninggal di situ. Raja Kuku itu dimakamkan di situ. Itu dikelola oleh BPJB juga makamnya. Jadi ini dikelola oleh itu ya, BPJB. Ini Kementerian Lingkungan. Oh, Ini di bawah Cagar Budaya. Cagar Budaya. Cagar Budaya. Boleh masuk? Boleh, silakan. Ibu, maaf, nama ibu siapa, Bu? Mariani. Oh, Ibu Mariani. Nah, ini yang apa? Yang kelola rumah. Yang kelola yang hari di sini membersihkan semua. Nah, ini pendaratan pertama 1873. Lewat Pantai Olele, Pantai Aceh Besar. Dapat foto-foto dari Belanda semua. Nah, ini pasukan Belanda. Inilah yang jadi pasukan Belanda dari Ambon, dari Manado. Ini orang Indonesia ya. Bayaran di situ di Kerkop itu ada nama-nama tentara di situ semua orang Indonesia. Tapi dia yang dikuburkan di situ, tapi mereka pasukan Belanda. Ini kawanan yang dihukum kerja paksa. Tangannya tetap diikat. Oh, ini menteri ya. Waktu Pak Menteri meresmikan rumah ini, bangunan ini itu dibangunnya 81, 87 baru diresmikan. Menteri Fuad Hasan. Ini Kampung Tengku Umar di daerah Melabuh, Aceh Barat. Nah, ini waktu pencarian Tengku Umar. Jadi nggak dapat menangkap Tengku Umar, Belanda menyandra keluarga. Tengku Umar. Disandra keluarga untuk kalau tidak Tengku Umar menyerah, keluarganya akan dihabisi semua. Kampung Kuta ya. Kuta Brandang.
itu Umar asalnya dari Melabu. Oh, Melabu. Kalau sekarang Belang Berandang. Oh, Belang lama. Nah, ini keluarganya yang di sana. Oh. Di sana. Tapi akhirnya nggak menyerah juga Teku Umar. Akhirnya kena tembak. Oh. Tidak menyerah tapi kena tembak. Kena tembak. Ini yang diambil semua. Iya. Jadi nggak karena yang dicari Teku Umar. Oh, tapi tetap ini hanya sebagai ini kayak pancingan gitu Iya. ya. Kalau Teku Umar nggak mau menyerah, nah ini ancamannya. Nah ini di tubuh ini baru Teku Umar berhasil ditembak dengan peluru emas. Rumah. Iya, Yang karena nembak orang beliau Belanda. orang Belanda. Itu yang membocorkan orang Aceh juga, orang Oh, karena nggak Umar juga. ditembak dengan peluru biasa nggak ini, nggak tembus ya. Teku Umar ada semacam ilmu kan. Jadi orang Hmm. mati ngasih tahu kamu kalau membunuh pakai emas. Kelemahannya itu harus dengan emas. Nah itu tapi orang Teku Umar juga, tapi bukan orang Aceh, keturunan Hindu. Oh, Yang kasih tahu. bisa telusuri ya buat yang mengkhianati itu. Nah itu akhirnya keturunan Hindu itu sudah lama berbakti sama Teku Umar, jadi penasehat Teku Umar. Akhirnya beliau mungkin cari pangkat dari Belanda, jadi tergiur dengan karena sebelum itu waktu dicarinya diumumkan sama warga oleh Belanda siapa yang dapat Teku Umar hidup atau mati dapat hadiah besar. Nah itu mungkin menggiurkan bagi ini yang yang Hindu ini akhirnya yang keturunan Hindu ini akhirnya diam-diam dia bekerja sama dengan Belanda. Jadi dibongkar semua, dikasih tahu bagaimana Teku Umar bisa lumpuh, bisa lalu dikasih jabatan oleh Belanda karena berhasil kan menembak Teku Umar. Nah di sini beliau syahid. Nah ini Tugu ada lagi kena tsunami. Oh, di mana ini Di tepatnya? Melabu, Aceh Barat. 200 kilo dari sini. Nah, sekarang udah dibuat bekasnya baru. sudah tidak ada, tapi sudah dibuat baru di tempat yang sama. Baru, ada dekat di sini ini udah laut. Oh, sudah ada laut ke kan? darat. Ini laut semua, ini laut. Nah, ini jembatan. Laut semua. Sudah bekasnya sudah tidak Ya ada. karena pusatnya tsunami kan di Melabu. Oh Aceh ya Barat. betul. Ini Teku Umar. Teku Umar waktu siasat dengan Belanda. Oh, yang tadi itu ya, yang iya. 15 orang itu ya. 15 orang ikut, ikutnya berhasil. Nah, ini rumah asli dulu di sini sebelum kena bakar. Nah, di sini tuh seperti ini ya, gitu. Ini. Nah, kan nggak sama, bahannya nggak sama Iya. dengan sekarang. Tangganya kecil. Ini apa ini? Itu Tulisannya? Toko Husein. Oh, Toko Husein. Tangganya bisa dilepas, dia bisa diangkat. Oh, dia malam seperti tak aja kalau kata karena bahasa kita. hutan kan, rumah mungkin dalam kalau nggak hutan. dipakai ditaruh siangnya gitu. dipasang. Mm-mm. Tangganya Oh, malah kecil, supaya nggak ada binatang. nggak sebagus ini bahannya. Ini kan agak kecil tangganya. Ini ada tangga sebelah ini naik, sebelah sini ke sana. Nah, ini lagi sebelah sini. Ini ukurannya yang sama. Ukuran sama, tapi ininya sudah diubah, Iya. bahannya pun sudah beda. Ini rumah kampung zaman. Teku Umar, Di Melabu. Tapi untung juga ini Belanda masih menyimpan. Iya betul. Itu alhamdulillah juga dokumen-dokumennya ya. Karena ini kita bisa melihat beginilah kan. Kalau Belanda menyimpan mungkin kita dan nggak ini tahu memang sumbernya bagaimana. dari mereka ya, bukan dari Iya, orang Indonesia saat dari mana museum Belanda. kita pegang dari kamera museum atau Belanda semua. Ini dokumen-dokumennya. Iya, betul. Nah, Pocul ini siapa nih? Pocul Merah Merah. itu. Ini seperjuangan dengan Cut Nyadin. Daerahnya beda. Tapi kurang kurang familiar belum ya. ini belum nasional. Oh, belum masuk. Oh, lokal sini kawannya. Kalau Yo. Cut Nyadin kan udah jadi pahlawan nasional. Nah, ini wajahnya asli. Pocul Merah Intan Bihe. Bihe. Kampung Bihe. Ini rekayasa juga. Ya, sama. Sama ya. Tapi ini agak tua ya, yang tadi kan agak yang muda. tadi kan lebih ini Lebih lagi bulat muda begitu. lagi kan. Ini beda-beda. Ini di Aceh kenapa banyak pahlawan wanita? Karena Kenapa kan berani-berani ya? suaminya- Banyak yang iya, berani-berani. Suaminya syahid yang melanjutkan para istri. Iya gitu. Oh. Yang iya. melanjutkan perjuangan suami. Jadi berlomba-lomba bangun yang janda-janda jadi dilatih berpedang, dilatih silat kan, ada guru latihnya. Jadi untuk Jadi para berjuang. istri meneruskan perjuangan suaminya. Iya.
itu balas dendam suami. Balas dendam lah gitu. Nah ini yang Oh di iya Sumedang, Nah, betul. Nah, alhamdulillah bagus sekali terawatnya Bu di sana. Iya betul. Saya Yang ini Aceh salut itu ya? juga sama orang Sumedang. Kalau mungkin ya pribadi saya kalau di Aceh mungkin nggak sebagus itu dirawat. Oh. Sedih, Tapi kan sedih. beliau kan ini pahlawan nasional kan Bu, jadi Iya. merasa dia pahlawan Iya. seluruh Indonesia Iya. gitu. Dan merasa terhormat juga mungkin Sumedang iya. karena dia Bangga mereka. bangga begitu. Ya meskipun di Sumedang juga ada banyak pahlawan perempuan ya. Ini yang sangat Ah, ini menyedihkan, Mutia. Bu. Ini Gimana tuh? makamnya jauh sekali. Ini Gimana, ya? di daerah Aceh Utara, makam rumahnya dari jalan raya jauh. Ada berapa kilo dari rumahnya ke makamnya itu nggak bisa lewat Kenapa? kendaraan. Maksudnya Karena jelek atau gimana? mendaki dalam hutan, Oh, di dalam harus hutan, dalam jalan gunung gitu. setapak, harus Oh. jalan kaki itu susahnya ada. Tapi ada 35 kilo. bentuknya ada, maksud kuburannya ada, Ada, artinya fisiknya ada. baru Oh, dapat. baru Cuma dapat. belum Mungkin ada sama pemerintah akses. belum belum ya. Ini belum ditembak dalam peperangan. Ini sama juga semasa dengan Cunya istrinya Teku Ciptuno. Iya. Pahlawan Pemuda wanita Aceh. juga Aceh Utara. Kalau Tengku atau Cut itu bangsawan semua ya? Bangsawan. Oh, sebutan bangsawan. Yang laki-laki Teku, Yang perempuan Cut gitu. Cut. Tapi hampir banyak orang Aceh depannya Cut, berarti banyak bangsawan yang ya. Cut itu bangsawan. Hmm. Yang nggak pakai Cut itu bukan. Oh. Ada juga orang Aceh ke Jakarta pakai nama Cut. Iya. Itu yang kita nggak tahu itu kan. Nggak Tapi jelas. sebetulnya Cut itu untuk Ya untuk bangsawan. Bangsawan. Nggak boleh. Oh, enggak. Seperti saya orang Aceh, tapi nggak boleh pakai Cut. Karena memang Karena bukan lokal keturunan. bukan. Jadi kan turun dia kan. Turun. Iya. Kalau ibu Cut menikah dengan laki-laki biasa, anaknya nggak boleh. Oh, jadi Kalau bapak Teku menikah dengan perempuan biasa, itu jadi. Cut. Jadi turunannya nanti anak-anaknya Teku Cut. Cut. Tapi kalau Tengku dengan bukan Cut dapat, tapi Tengku dengan Cut tambah kuat lagi. Iya, lebih kuat lagi. Ada juga kan yang suaminya Teku, istrinya orang biasa. Biasa. Dia Itu boleh. Cut dan Teku. Anaknya jadi bangsawan. Ada juga yang perempuannya bangsawan kawin dengan laki-laki biasa. Udah hilang maksudnya putus. Karena udah turunannya beda kan. Nah ini jembatan apa nih Bu kalau Ini sekarang nih? jalan kereta api sekarang nggak ada lagi Bu. Oh nggak ada lagi. Nggak, jalan Medan ini, jalan Medan. Oh jalan lintas Jalan Medan Aceh ya. Medan. Cuma dulu ada kereta, sekarang nggak ada. nggak ada lagi. Sekarang tinggal bekas relnya di samping jalan raya. Tapi dulu Ibu mungkin waktu kecil sempat ada kereta, udah nggak ada waktu Ibu Enggak, kecil. enggak. Oh, Saya nggak pernah, dulu banget ya. nggak sempat melihat. Oh. Saya lahiran 70 Bu. Oh ya. Jadi nggak sempat. Jauh beda dengan saya. Nggak sempat. Nggak sempat. Sudah tidak ada. Nggak ada. Cuma dengar cerita. Oh, oke. Tapi realnya ada. Kalau Ya? ibu pernah di Masjid Raya, depan Masjid Raya itu di stasiunnya di situ. Oh, Kalau ada ibu saya stasiunnya. itu pernah melihat. Oke, sambungan ini ya. Ini Aceh Utara juga. Ini kereta api juga. Iya. Oh, dulu sempat ada kereta berarti di Belanda, Sumatera. ya, ini Aceh Belanda. Aceh Belanda kan dibongkar semua jalannya. Jadi iya. nanti yang orang Aceh yang membongkar. Mm-mm. Datang Belanda udah terbongkar, nanti tenaga orang Aceh juga seperti ini Tawanan itu Ya. diambil tenaganya untuk Buat diperbaiki jalan. lagi, kerja paksa buat jalan. Ya, karena dia mau perbaikan gitu, Mas. Ya, Perbaikin apa? jalannya diambil tenaganya. Ini juga sama. Dirusak oleh Ya. para pejalan Aceh. Jadi untuk melumpuhkan Iya. perlawanan orang Aceh, semua jalan yang mereka lalui dirusak Dirusak semua. lagi. Itu salah satu cara untuk melawan Belanda. Oh ini iring-iringan. Itu waktu ngangkut ini bekal di pegunungan di daerah Aceh Tengah. Lalu pakai ini gerobak berarti. Ini apa? Kuda tuh sapi kuda ya? Kuda, kalau daerah Aceh Tengah itu kuda. Kuda. Dicari. Nah, ini Itu armada Belanda yang kerja orang-orang Aceh juga. Yang kerja. di dalamnya orang kan Bu ya? Ada Maksudnya, orang, ini orang. iya, orang Belanda ya. Bukan maksudnya bukan benda apa makanan atau Iya. orang. Ini istirahat.
Ini cuma berapa orang aja yang orang Belanda, lain orang Ambon. Ini orang Belanda. Oh, Ambon ya Bu ya, dari timur ya? Iya. Jauh, barat timur. Diambil tenaganya. Bukan orang Jawa ya? Ada Ambon, Manado yang mau dibayar oleh Belanda. Jadi bukan Jawa ya? Ada juga. Ada juga Malah orang orang Jawa. Aceh ada juga. Yang ikut Belanda yang kasih jalan petunjuk. Enggak, maksud saya yang jadi Sentra kawanan ya. Ambon. Ambon yang ada Ambon. Nah, itu waktu Belanda nyebrang sungai. Nah, kita ke dalam dari sini. Rambat itu apa, Bu? Rambat lorong. Oh, Kita rambat menuju itu ke lorong. belakang harus melalui rambat. Rambat itu ini lorong. Oh, maksudnya lorong. Sama dayang-dayang. Kamar untuk dayang. Dayang itu maksudnya yang Pengawal. pengawal. Oh. Pengawal perempuan ya. Ya, Perempuan ya, Cunyak Din. Ya. Jadi Cunyak Din ini beliau ngomong seperlunya, yang nggak perlu nggak. Jadi ada pengawalnya. Karena tinggal pasukan tinggal sedikit, dia masih musyawarah dengan Cunyak Din. Cunyak, bagaimana kita pasukan tinggal sedikit, apakah baiknya kita berdamai dengan Belanda? Cunyak nggak jawab, nggak mau jawab, dicabut Rencong yang menjawab. Itu sifatnya. Jadi dia pokok tidak mau Lah, jadi dia bilang kalau saya tidak membunuh kamu, suatu saat kamu yang membunuh saya. Karena sifat kamu sifat pengkhianat, sedikit-sedikit damai, sedikit-sedikit damai. Tidak ada kata menyerah bagi pahlawan walaupun tinggal sendiri. Tetap berjuang. Itu semangat Cunyak Din, itu sifatnya. Nggak pernah beliau ini udah lemah, kita tinggal sendiri, nggak ada ceritanya lemah. Walaupun tinggal sendiri, tetap berjuang. Itu tentara semua perempuan atau gimana? Apa campur ada laki-laki, laki-laki? ada perempuan. Tapi kalau dayang-dayang perempuan semua. Perempuan itu penasehat. Penasehatnya semua perempuan. Penasehatnya. Jadi memang beliau selalu Kalau didampingi oleh dayang-dayang itu. penasehat Teku Umar itu Panglaut. Gugur Teku Umar, Panglaut itu disuruh jaga Cunyak Din. Akhirnya Panglaut itulah yang melaporkan. Berkhianat maksudnya. Berkhianat. Yang kemana-mana ke hutan kan, susah sama-sama, akhirnya nggak tega melihat Cunyak Din dalam hutan udah sakit-sakit. Akhirnya diam-diam melapor ke Belanda. Panglaut itu. Ya. Tapi sebetulnya di dalam tulisannya Maksudnya maksudnya baik supaya dia diurus maksudnya. Belanda Tapi begitu. bagi Cunyak Din nggak mau Itu kayak gitu. gitu. Lebih baik mati daripada Daripada- menyerah ke Belanda. Nggak mau. Biar mati di hutan daripada menyerah ke musuh. Kalau nggak dilaporkan, mayatnya di Aceh, kuburannya di Aceh. Ini karena dilaporkan ini Tapi mungkin bisa mayat jadi nggak kuburannya. tahu di mana karena nggak ada dokumentasi kan. Kalaupun di Aceh misalnya. Di hutan. Ya, itu tidak tahu di mana. Karena orang dulu di situ syahid, di situ dikuburkan. Ya betul. Jadi Ah. mungkin kalau saat itu ya, Ah, kalau iya, beliau iya. tidak Iya, diangkat bisa. Belanda, Jadi- kita tidak tahu jadi di sejarahnya. situ, jadi di situ kalau nggak ada Panglaut itu mungkin Ya. kuburannya di Aceh. Lalu kita nggak tahu sejarahnya sekarang. Itu seperti itu Iya, tadi. Untung ada dokumentasi ya dokumentasi. untung ya. Karena Belanda yang ini kan yang dokumen. Ya ini. Ya semua ini dalam dokumen Belanda ya. Belanda semua. Meskipun ini apa hitam putih dan mungkin apa Kalau kalau di foto ulang itu apa dulu namanya? kan hitam putih Bu. Iya. Dulu hitam putih Dan nggak ada itu warna. foto ulang kan. Jadi Ini masih ibu bisa bisa sih. lihat ini Bu. Nah, ini pasukan Belanda, tapi orangnya namanya di situ nama orang Indonesia. Iya. Oh ini Ah. ini Jawa juga ada Bu lihat. Sudorodikmo. Itu lagu Iya. Wong Sono Jaya Wikromo. Ini Jawa ini. itu Tapi di ini Aceh sebut Selatan. pasukan Belanda. Pasukan Belanda yang kuburannya di Aceh Selatan. Rambung. Iya. Jadi ini Rambung. seperti Ibu Sibade. bilang tadi ya Sibade. bahwa pasukan Belanda itu sebagian besar adalah orang Indonesia iya. juga, entah Iya, itu dari Ambon Indonesia. kah, dari Ah, kalau yang Manado, gitu mungkin Jawa ya. Campur. Berarti separuh orang Indonesia hampir pengkhianat ya. Ibu sudah ke Kerkop. Lewat aja sih Bu, tapi Di nggak situ, turun. di situ ibu nanti bisa melihat juga kalau ibu masuk ke situ, tertera semua nama-namanya seperti ini juga di dindingnya.
Oh iya betul, itu namanya nama orang. Nah, ini cara orang Belanda jamuan. Jamuan teh. Ini yang orang kita juga. Iya. Yang duduk. Yang duduk orang Belanda betul. Iya. Karena ini kan dokumen Belanda, banyak yang berhasil orang Belanda fotonya. Padahal yang mati orang Belanda lebih banyak, Bu. Tapi nggak ada gambarnya. Iya, jadi dia memang ya pasti dia tidak mau Ya, memperlihatkan ini kelemahan kan, dia. Ini, Kan? ini pembantaian. Setelah dibantai inilah kuburan masanya. Ini Aceh Tenggara. Aceh Tenggara. Pasukan Aceh semua yang Aceh Tenggara Kutari. Benteng Kuta. Kutari. Kutari Aceh Tenggara. Ini saya yang sangat sedih, Bu. Dari 516 satu anak bayi tinggal. Oh iya, ini ada anak bayi. Anak bayi tinggal. Apa kerekamnya? Dan dia masih hidup. Setahun sebelum Cunyadin ditangkap dibawa ke Sumedang yang 05 satu sisa tuh. Mungkin kampung ya dulu. Sistem mereka sistem bumi hangus, habis dibantai dibakar. Benda berbekas ya. Itu kuburan. Dan kuburan Mangsaraya udah di situ aja, Iya. nggak di apa-apain. Seperti ini mayat Sumuni Ya. kumpul baru ditimbun. Ditimbun begitu. Lubang. Itu alas. Masih di Aceh Tenggara. Tempat istirahat orang Belanda. Sempat foto ya. Tapi memang baik sih dokumennya Belanda itu baik sekali. Nah, ini benteng Belanda di Aceh Besar dulu. Tapi nggak ada lagi, nggak dibakar. Kalau benteng orang Aceh masih ini daerah pesisir Tung Raya. Tung Raya ini masih ada sampai sekarang. Sebelah lautnya udah direhab karena kena tsunami. Itu dari batu, kalau yang Belanda punya dari kayu. Sekarang udah ada tempat. Yang itu nggak ada, ini masih. Oh masih ada di daerah Daerah Tung Raya. Kolong Raya. Tung Raya belakang sana. Proklamasi Belanda. Proklamasi Belanda. Ya, di Bogor. 873. 873 Bogor. Ya bikin shock. Kebun Raya Bogor yang kuburannya di Kebun Raya Bogor. Nah ini komandannya. Ini komandannya waktu penembakan Teguh Umar. Dia ada hubungannya dengan si Hindu tadi. Namanya Ramasamy. Ramasamy. Orang Hindu. Laki-laki ya, Pak? Laki-laki. Di itu yang besar kumisnya itu. Itu oke. Itu ada hubungannya dengan ini. Hubungan apa, saudara maksudnya? Bukan. Dia ada kontak-kontaknya. Kontaknya dengan beliau. Dengan dia. Karena itu kan kepercayaannya Teguh Umar, orang Hindu itu. Udah lama dengan Teguh Umar, jadi penasehatnya akhirnya bocor semua rahasia. Sampaikan ke dia. Ketembaknya Teguh Umar, ini komandannya waktu penembakan Teguh Umar. Yang dia tahu informasi yang pakai emas, emas gitu ya. Jadi ada hubungan komunikasi dengan ini. Jadi ditembaknya tanggal 10 subuh 11. 10 November ya. 10 November. Februari. Februari. 18 di ujung Kalak yang dulu tadi. Oh, ini maksudnya 10 atau 11 ya? Iya. 10 subuh 11. Ini pimpinan Belanda ya. Ini penggantinya Kohler. Oh, penggantinya Kohler. Setelah Kohlernya lalu dia mati Kohler diganti Van Swieten. Padahal dia ini udah pensiun. Dia tinggal kembali baru berhasil apa namanya? Kerkhoff ini sipil. Terpedaya ada siasat Teguh Umar. Kerkhoff nih. Terpedaya ada siasat Teguh Umar. Itu betul. Snuk Hogronya nih. Hogronya nih yang terkenal ini, yang Terkenal, buku sejarah ini. Yang paling cerdik. Iya, paling Aceh nih dia nih yang tahu soal Aceh dari A sampai Z. Iya.
bukunya Dia sampai belajar di Arab dengan Iya. Tengku Cikditiro Iya. sama-sama. Tengku Cikditiro aja nggak tahu dia bukan Islam. Bagaimana halusnya. Iya, Dia pernah jadi imam Masjid Raya. Tengku Cikditiro nggak tahu ini bukan Islam. apa ngajinya Pengikut- bagus ini. Pengikutnya udah ini semua kan. Nah, gimana Dan tuh? Hah? bukunya pun masih ada banyak sekarang. Ya. Dia apa? Jadi bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam, orang Yahudi. orang Yahudi tapi dia belajar tentang Aceh tentang sampai Islam. ya, Dia Islam. hafal hadis, dia semua kitab-kitab Tapi dia kuasai. dia antropolog semacam itu. Dia pernah Bukunya naik di rumah haji, nggak punya? Haji Abdul Ghafur. Oh, nama anunya Bahagia. Nama Islamnya Haji Abdul Ghafur. Nah, dia pernah naik haji. Ya, Leiden itu kan apa? University itu tuh yang Nah, Islam tuh dia Leiden. salah satu guru besarnya mungkin saat itu. Dia nyusup lewat agama. Iya, betul Bu. Nyusup dia. Karena di Aceh kan banyak ulama. Hmm. Dia harus belajar bahasa ulama. Pergilah ke Arab. Iya, dia betul-betul apa? Ini pengen tahu banget. Tengku, jadi sebutan dari orang Aceh Tengku Putih. Tunggu putih. Tengku Putih karena dia putih kan. Putih ya. Oke, iya kan. Tengku Putih. Ya. Nah, Nah, ini dia. yang Ramasami. Tapi namanya pun Tengku Panglima Maharaja Diislamkan Timbang oleh raja, Muhammad. dikasih Tengku. Oh. Gelarnya Maharaja Timbang Muhammad setelah Islam. Namanya Ramasami. Nama aslinya. Sama aslinya Nama rasanya. India, nama Indianya Ramasami. Saya buka di ini di Aceh Sebanyak Abad, dapatlah ini. Oh, rupanya orang Hindu. Iya, persis itu. Mungkin orang India juga ya, dari India juga. India. Aceh kan Arab, Cina, Eropa, India. Ya, campur-campur itu. Ah, Itu ya. campur. Ada keturunan India, ada keturunan Arab. Itu Said. Orang Aceh keturunan Arab itu Said. Dulu harus kawin dengan Syarifah. Oh iya, Syarifah. Saripah. Teku harus Cici kawin dengan Syarifah. Cut. Dulu. Sekarang enggak. Yang sana sih ruang-ruang pertemuan. Kita dari sini pesan bawa dari sini. ini yang bawah untuk ruang makan. Nanti Ibu bisa melihat apa sumur aslinya. Nah, ini ruang makan kamar pembantu. Ini alat senjata. Ini yang asli. Aslinya beliau dulu. Yang asli cangkir-cangkirnya. Ini asli. Sumurnya ini dari atas karena takut diracun. Oh. Masih. Nggak pernah kering walaupun kemarau. Dan dia apa? Ya persis Dekat. di apa? Dekat dengan permukaan. Dekat Permukaan Ini sumur asli nih teman-teman ya, asli nih, aslinya. 93. Dan masih ada airnya. Lalu persis Ini airnya juga ada di perbatasan. sengaja dibuat tinggi supaya Nggak diracun. Pada tahun 1893. untuk pengawasan supaya nggak diracun. Supaya nggak diracun. Karena dulu main racun. Iya. Itu kedalamannya itu 10 meter ke bawah. Langsung ada air, cepet ada air ya. Luar biasa. Ini rencong. Rencong. Rencong Aceh. Ini rencong itu replika ya. Oh aslinya udah nggak ada ya? Contohnya aslinya di museum. Museum mana? Museum Aceh. Oh, oke. Kita lihat tuh, ada musim Aceh. Ini replika semua bentuknya sama dari kaligrafi Bismillah. Ya, Bismillah. Ini ternyata replika semua. Ini baru dapat Bu keramiknya di bawah kolong. Oh ini gelas-gelas ini. Ya. Oh, waktu dibongkar tanahnya dapat begitu. Bulan 3 tahun 2021. Oh baru dong ya. Baru. Jadi kami gali untuk nampung air. Ternyata dapat ini. Karena ada banjir di sini kan kami gali 5 meter ke dalamnya 3 meter, 2 meter setengah kedalaman dapat ini. Bertumpuk di situ. Makanya kami nggak tahu kan sampai pecah-pecah. Nggak tahu itu. Dan apa iya
Coba kalau nggak digali kan nggak tahu ya, nggak ada. Tahu, kan kalau kita tahu kan hati-hati Iya, kita betul, galinya betul. pelan-pelannya kan. Tapi ini udah dicek, diteliti, memang ini Iya, zaman dahulu gitu ya. zaman masa kerajaan Cina. Cina ini tuh kayak tulisan Cina ya. Iya. Nah ini juga, ini sama dengan ini juga, ini batu asa. Oh, asa pedang ya. Pedang. Batu Itu asa. bendanya kecil tapi beratnya Iya, betul. lebih 10 kilo. Oh. Seperti gabus apa? Seperti gabus, tapi sebetulnya bukan batu itu. Batu putih. Tombak. Dulu belum ada senjata mesin, jadi siasat Teguh Umar itu mengambil senjata Belanda, senjata meriam kan. Baru berhasil, baru lengkap senjata. Akhirnya perang Belanda dengan senjata Belanda. Ya Belanda, iya betul. Makanya Teguh Umar dicari hidup tapi mau dipotong, mau diarak. Lambang kemenangan mereka mau diambil kepalanya, mau dibawa ke negerinya. Makanya kuburannya Teguh Umar banyak. Iya, seolah-olah karena perjalanan. Yang di atas bukit baru yang asli. Di bawah bukitnya banyak kuburan palsu. Yang bawa terus, yang kubur terus kan. Nah, kita dari sini Bu, dari ruang rapat. Ruang rapatnya beliau. Nah, ini baru kamarnya beliau. Warnanya beda. Ini warna kebesaran. Kuning ini. Kuning. Nah, Tapi boleh ada- Bu, silakan kalau mau foto boleh. Tapi ada macam-macam memang khasnya, macam-macam warna gini ya, Bu? Iya. ya? Lapis. Biru, apa? Itu lambang bangsawannya Bu. Oh. Lapis-lapis. Kalau rakyat biasa dulu nggak boleh lapis-lapis. Cuma satu lapis kalau rakyat biasa. Biru. Kalau bangsawan sampai atas lagi 7 warna untuk raja. Oh. Kalau 5 warna untuk bangsawan. Nah, itu tingkat derajatnya kan. Oh, ada ini ya. Tapi dulu memang begini ya, apa? Pakai Lapis. kain begini ya? Ya, lapis. Nggak panas ya? Belakangnya satu Pak, cuma Oh. depannya aja. Oh iya. Nah, belakangnya satu. Kelambu biasa. Ini tudung saji. Kalau adat sampai Iya. sekarang masih dipakai ini Bu untuk acara adat. Kue-kue ya. Untuk pesiju tepung tawar. Tepung tawar. Dikasih doa-doa kan mau naik haji, mau Oh nikah. iya betul. Tadi di sini. sekarang masih dipakai Bu ya? Masih adat Aceh. Kan kalau mau nikah dikasih doa-doa dulu, pesiju dulu, baru itu tudung sajinya. Ini ruang terakhir untuk ruang tamu. Oh, kalau belum ada tamu ya terima di sini. Kamarnya beliau. Ibu Pesannya apa ya? Ya. Hmm? Ada pesan-pesan yang bisa apa? Ya udah mama tulis, nanti ayah tulis. Apa ya? Aku juga nggak ada ini. sebelum pandemi ramai pengunjung.